Orang di kota kan Pancasila cuma di spanduk doang gitu loh. Tapi perilakunya tidak Pancasilais gitu. Pejabat-pejabat kita malah kebanyakan mencekik rakyatnya gitu. Itu kan tidak Pancasilais. Menurut tuh sekarang gimana sih? Terutama anak-anak muda ya. Saya misalnya gini, ngelihat di medsos tuh, saya curiga jangan-jangan Rikal dan Om Dino ini nggak punya pengikut di medsos. Nggak punya pengikut di kalangan anak muda. Karena anak muda itu kelihatannya kan hijrah semua nih. Orang-orang yang bersemangat teriak Allahu Akbar dan teriak-teriak yang lain begitu. Gitu. Kalau soal pengikut ya mungkin kalau kita melihat kalkulasi jumlah subscriber ya ada mungkin pengikut ya. Baik itu mengikut pemikiran atau apa gitu kan, atau menunggu konten-konten kita gitu. Tapi saya ingin menyinggung yang tadi yang Pancasila itu, memang Pancasila kita itu sudah berpancasila tanpa nama. Tapi sekarang ini memang di satu sisi saya sering mengkritik juga. Ternyata orang-orang yang mengerti Pancasila itu orang yang tidak hafal Pancasila di kampung-kampung. Orang di kota kan Pancasila cuma di spanduk doang gitu loh. Tapi perilakunya tidak Pancasilais gitu. Pejabat-pejabat kita malah kebanyakan mencekik rakyatnya gitu. Itu kan tidak Pancasilais. Tapi justru ketika kita melihat ke kampung Baduy misalkan, dia menghargai alam dan lain sebagainya, justru itu yang Pancasilais. Meskipun mungkin sebagian mereka gak ada yang hafal Pancasila gitu. Nah itu yang saya pikir Pancasila tanpa nama itu sangat bagus sekali itu. Kalau Pancasila di dalam orang-orang kopi itu apa ya? Pancasila dalam tindakan, Kang. Yang kurang dari bangsa ini, terutama penyelenggara negara ini kan Pancasila hanya dimaknai sebagai webinar kalau ya. Saya kalau pejabat pemerintah atau orang-orang istana ada yang perlu dilaporkan, tolong jangan laporkan saya ya. Tadi yang ngomong ini dua orang. Iya. Siap. Betul. Dan seperti kata Kang Diki, kita hampir 76 tahun, negara kita kan gini-gini aja, nggak maju. Ya kan? Kemajuan apa yang kita capai ya kan? Apalagi dalam konteksnya tadi agama ya, khususnya Pancasila juga. Yang salah itu bukan Pancasilanya, tapi penyelenggara negara. Kita pisahkan antara negara dengan penyelenggara negara. Banyak orang hari ini kan sebenarnya orang ini protesnya bukan sama negara, sama penyelenggara negara, Kang. Nah itu yang disebut oleh penikmat kopi atau Pancasila dalam mata penikmat kopi itu adalah Pancasila itu keren, sangat agamis ya, sangat islamis dalam arti spiritual ya, nilai-nilai ya, bukan formalistik atau katakanlah dulu yang perdebatan era awal ya, bukan sebagai sebuah bentuk negara berdasarkan agama, tidak, tapi Pancasila oleh situasi hari ini dipahami yang salah ini penyelenggara negara. Kalau rakyat yang sebagaimana Gus Rikal sampaikan, Pancasila in action, keseharian misalnya, mohon maaf, orang berdagang di pinggir jalan itu sangat Pancasilais menurut saya. Mereka nggak pernah tergantung dengan negara, ya kan? Mereka bikin kegiatan ekonomi sendiri tanpa bantuan misalnya pemerintah. Itu Pancasila in action, Pancasila dalam keseharian gitu loh. Nah, tantangan kita memang bagaimana bareng-bareng anak-anak muda, milenial ya, Gus Rikal ya, Kang Diki memberikan satu katakanlah pencerahan ya, kita bersama agar tetap kita mencintai republik ini. Jangan sampai kejadiannya kayak Taliban misalnya, tiba-tiba ada pemberontakan atau sesuatu gerakan yang revolusioner mengganti Pancasila, ini kan dangerous, bahaya gitu kan. Dangerous. Gitu loh. Tapi Kang ini menarik, saya ingat satu penggal puisi dari pujangga Mesir, pujangga Palestina. Saya lupa namanya Mahmud apa gitu. Tapi saya hafal syairnya itu dibilang begini. Al-watan lil agniya wal wataniyah lil fuqara. Al-watan lil agniya. Kekayaan negara itu untuk orang pemilik modal. Tapi al-wataniyah, doktrin harus mencintai negara itu
untuk lil fuqara, Fuqara. masyarakat miskin. Kita didoktrin hubul waton minal iman, hubul waton minal, tapi kekayaan negara. Nah ini Kang Said juga pernah mengkritik ini pakai ayat di Al-Quran, kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Jadi kalau saya pakai syair aja, saya belum levelnya Quran gitu. Ini gue jadi minder nih, ada kiai yang sama. Ada yang makomnya lebih tinggi nih. Gini, oke lah. Ya kita sama-sama tahu lah kelakuan para penyelenggara negara ini pada masa lalu. Tentu saja kita nggak bisa berharap lagi tuh sama orang-orang tua itu kan. Buku ini saya kira kan juga memberi harapan bahwa ada anak-anak muda yang punya pandangan progresif terhadap persoalan-persoalan kebangsaan gitu. Betul. Nah, gue cuma mau tahu Kal, di kira-kira anak muda milenial Indonesia itu punya concern nggak sih terhadap persoalan kebangsaan dan keislaman mereka hari ini? Ataukah mereka sudah terlanjur bertahun-tahun soal kebangsaan, pikiran mereka didominasi sama orang-orang tua sekarang yang tidak serius dan tidak pernah berhasil mengelola negara ini menjadi makmur? Atau yang kedua, anak-anak muda milenial ini pikirannya sudah terkontaminasi atau terkooptasi oleh kelompok-kelompok yang lu sebut Islam yang juga tidak ramah terhadap yang lain. Apakah anak muda kita sudah seperti itu hari ini? Saya kira anak muda hari ini lebih banyak yang apatis, Bang. Oke. Orang yang ikut gerakan Islamis, misalkan Islam politik katakan dalam terminologi Basam TV kan, Islamism. Nah, orang yang Islamism ini, saya kira gak banyak juga sebetulnya, cuma aktif. Orang yang anak muda yang sering menggelorakan kecintaan terhadap tanah air juga sebetulnya gak banyak juga, sedikit. Anak muda hari ini itu difokuskan dengan keasikan dirinya masing-masing, main game, main kripto dan lain sebagainya. Jadi negara dan agama itu tidak begitu peduli sebetulnya mereka. Benar apa yang ditulis Yoval ya di dalam bukunya itu. Yang Homo Deus, Homo sapiens ya, Homo Deus ya. Jadi agama di masa depan itu gue kira gak makanya perlu agama akal itu perlu. Ini gue promosi di sini. Enggak, lu pengen bilang bahwa tidak ada masa depan pada agama atau apa? Enggak. Atau memang agama ini udah kehilangan masa depan? Mungkin agama sudah kehilangan masa depan karena kata Weber begini, jika agama itu ingin tetap eksis di masa depan, itu harus lebih rasional, lebih mengedepankan rasionalitas, akal gitu. Kita tidak bisa menafsirkan Al-Quran dengan gaya-gaya tafsir dulu. Bagaimana Anda menggambarkan surga di dalam surat Ar-Rahman itu misalkan dibangunlah tenda-tenda di bawah sungai, ada permadani. Kalau di Indonesia rumah di pinggir sungai, saya bilang itu bisa digusur Ahok. Kalau di Ar-Rahman itu surga. Itu kita perlu merekonstruksi ulang tafsir Al-Quran, bukan merevisi ya, lebih rasional dan lebih bisa kita pahami dengan era saat ini gitu. Apakah ya dulu misalkan Nabi mengatakan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, emang zaman Nabi sudah ada masjid? Kan nggak ada. Tapi kenapa Al-Quran itu mengatakan Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa gitu. Teman-teman, kalau agak kontroversial terhadap pernyataan Rikal, lebih baik tengok langsung ke Agama Akal TV. Jadi jangan nyampah di komen saya. Enggak sebetulnya ini. Tapi ini kita diskusi kayak gini biasa, namanya anak muda toh. Orang juga menghilangkan ketabuhan dulu lah. Iya, orang berpikir juga nggak salah-salah juga. Betul, gitu kan. Orang biasa berpikir kita juga tetap berkawan, negara ini negara bebas, demokrasi. Dan kita bisa sambil ngopi, tidak saling mengkafirkan ya. Tidak saling mengkafirkan, walaupun dalam pandangan saya boleh jadi dia kafir. Tinggal sadar lagi. Segampang itu. Sang Kiai itu kan ada satu dialog Hadratus Syekh dengan istri tercintanya ya. Salah satunya adalah mengapa umat Islam ini kok terpecah belah? Mengapa negara kita yang kaya raya kok sedemikian lamanya dijajah?